Bab 781. Haruskah kita bermain game, kau dan aku? Paus Julius duduk di singgasananya dengan kepala tertunduk. Di sampingnya, para kardinal gereja Katolik berlutut dengan ekspresi yang sama tertekannya. Mereka adalah pengganti dewan kardinal sebelumnya yang hancur berkeping-keping dalam serangan bunuh diri yang dipimpin oleh Berengar. Mahkota kepausan berkilauan di bawah sinar matahari sementara Paus mendesah berat sambil memandangi cincin di jarinya. Cincin emas dari zaman kuno itu menggambarkan sinar matahari. Sejujurnya, Julius tidak tahu persis asal-usul cincin buatan purba ini, tetapi cincin itu telah diberikan kepada setiap paus setelah kenaikan tahta mereka selama 1000 tahun terakhir. Menurut catatan arsip kepausan tentang cincin itu, konon cincin itu dipenuhi cahaya Tuhan untuk melindungi pemakainya dari segala ancaman. Ia telah memakainya sejak ia naik tahta, dan berkat cincin inilah ia selamat dari serangan Berengar terhadap Dewan Kardinal. Sebenarnya, cincin itu bukanlah artefak Dewa Abraham, melainkan Dewa Romawi, Sol, namun, gereja tidak menyadari hal ini dan menganggapnya sebagai simbol suci agama Katolik. Karena itulah Julius mencium cincin itu sebelum berdoa kepada dewanya memohon keselamatan. Kabar telah sampai kepadanya bahwa tentara Jerman, dan sekutu mereka, telah mengepung tahta suci. Para pembela Roma telah menyerah tanpa perlawanan setelah menyadari kekuatan tentara Jerman, meninggalkan jantung kepausan tanpa pertahanan sama sekali. Sebentar lagi, Kaisar akan masuk ke ruangan ini bersama para pengawalnya, dan memaksa Julius untuk berlutut. Maka, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Paus sekarang adalah berdoa kepada Tuhannya agar menyelamatkannya dari kejahatan ini. Sayangnya, gema langka Berengar bergema di seluruh koridor di dekatnya saat ia memasuki ruang tahta kepausan, tempat Julius dan para kardinal terbaring diam, terlalu takut untuk bergerak. Kaisar bermata satu itu memasuki ruangan dengan seringai kejam di wajahnya, mengapitnya di antara para tentara Jerman yang siap menangkap para pemimpin gereja Katolik. Berengar tidak mengenakan seragam lapangan, melainkan mengenakan regalia kekaisarannya, sebuah rantai emas berhiaskan salib ordo kekaisaran Wangsa von Kufstein yang melingkari lehernya, melambangkan pria itu sebagai kepala dinasti von Kufstein. Melihat Julius begitu ketakutan, Berengar mengerutkan kening dan berbicara kepada pria itu dengan nada sinis. Akhirnya kita sampai. Kaisar dan Paus, dua musuh bebuyutan yang telah menari-nari di papan catur selama bertahun-tahun, berusaha mengalahkan satu sama lain. Kalau boleh, aku ingin tahu bagaimana kalian bisa selamat dari hadiah kecilku. Tolong hibur aku. Lagi pula, kita punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama, dan dengan cara apapun, aku akan meminta jawabannya darimu. Julius memainkan cincin di jarinya saat mendengar pertanyaan ini, yang langsung menarik perhatian Berengar. Sang Kaisar hanya mendengus sambil melangkah maju. Setiap langkahnya menggema di seluruh ruang tahta kepausan. Ayolah Julius, kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku setelah sekian lama. Sejak usia 20 tahun, aku harus berurusan dengan dua paus yang berbeda, yang keduanya sangat fanatik dalam merencanakan kematianku. Sekarang setelah tembok-tembok di sekitarmu runtuh, kau tidak berani berbicara kepadaku dengan kebencian seperti itu, begitu? Kau pikir aku akan mengampunimu? Tidak, kurasa tidak. Sudah saatnya kepausan berakhir. Jangan khawatir, saya akan mengantar era baru perdamaian dan kemakmuran bagi Eropa. Saya berterima kasih kepada Anda untuk itu. Jika Anda tidak memaksa seluruh dunia Katolik untuk menyerang saya pada saat yang sama, saya tidak akan mampu melenyapkan begitu banyak raja yang merepotkan. Dengan berat hati, aku harus memberitahumu bahwa perang ini tidak akan berakhir dengan kematianmu, Julius. Aku akan mengerahkan pasukanku ke kerajaan-kerajaan bawahanmu dan menempatkan boneka-bonekaku di atas tahta mereka. Akan butuh waktu berpuluh-puluh tahun manuver politik untuk mencapai ini tanpa perang salib kecilmu ini. Julius terus memainkan cincinnya, berharap cincin itu akan mencegah nasibnya, dan Berengar terus memperhatikan perilaku aneh ini. Ia mendesah berat sebelum mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke tangan Paus sebelum menarik pelatuknya. Saat peluru mencapai tubuh pria itu, cahaya kemasan yang terang menyebar dari cincin dan menyelimutinya, yang menghancurkan proyektil 9 mm itu begitu mengenai medan gaya. Berengar mengangkat alisnya ketika melihat ini, sebelum memberi perintah kepada para prajurit di sampingnya. Tahan dia. Aku mau cincin itu. Julius panik karena kartu trufnya terbongkar dan mencoba melarikan diri dari ruangan. Namun, ia segera dikepung oleh tentara Jerman dan dibawa ke tanah, di mana lengannya diisolasi. Berengar sendiri menghampiri pria itu dan menginjak tangannya sebelum melepaskan cincin emas dari jarinya. Berengar mengamati cincin itu dengan saksama selama beberapa saat, dan menemukan tanda-tanda Latin di atasnya, serta sinar matahari yang terukir jelas di tengahnya. Hanya butuh beberapa saat bagi Berengar untuk menyadari asal-muasal artefak tersebut. Sang Kaisar mendengus sebelum memasangkan cincin di jarinya. Saat itu, cahaya kemasan menyelimuti sosoknya sebelum menghilang dari pandangannya.
Meskipun cahaya kemasan itu menghilang, Berengar merasakan rasa aman yang luar biasa, seolah-olah ada medan gaya di sekelilingnya yang tak dapat ditembus oleh apapun. Berengar langsung tertawa terbahak-bahak. Semua orang di ruangan itu menatapnya, ketakutan, termasuk para prajuritnya, sementara ia terus tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat menenangkan diri, ia mengungkapkan kebenaran tentang cincin itu kepada Julius. Lucu banget. Beneran. Apa kau pikir cincin ini mengandung kekuatan dewamu? Bukan, ini artefak pagan, kemungkinan besar dibuat oleh salah satu dewa matahari Romawi kuno untuk melindungi para kaisar. Bayangkan satu-satunya alasan Paus masih hidup adalah karena kekuatan dewa pagan melindunginya. Ironis, ya. Tingkat kesesatan yang begitu tinggi, menurut keyakinanmu, sungguh mencengangkan. Nah, percuma saja meninggalkan benda sekuat itu di tanganmu. Anggap saja ini balasan untuk semua sakit kepala yang telah kau berikan kepadaku selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya sejak Berengar memasuki ruangan, Julius akhirnya berbicara. Matanya dipenuhi amarah, yang menggema dalam suaranya saat ia berteriak pada musuh bebuyutannya. Bohong. Cincin itu sudah menjadi milik gereja setidaknya selama 1000 tahun. Beraninya kau mencurinya. Murka Tuhan akan mengikutimu sampai ke ujung bumi karena telah mengambil hartanya. Berengar hanya mendengus ketika mendengar ini, tetapi sesaat kemudian ia mendapat ide cemerlang tentang bagaimana menghadapi Paus. Lagi pula, tak ada gunanya berdebat dengan seorang fanatik tentang asal-usul cincin itu. Bibir Berengar sekali lagi melengkung membentuk senyum jahat saat ia mendekati Paus, yang masih terjepit di lantai, dan berbisik di telinganya. Bagaimana kalau kita main-main, kau dan aku? Aku baru saja menemukan cara brilian untuk menentukan seberapa kuat dewa kalian sebenarnya. Jika dia benar-benar maha kuasa dan maha tahu seperti yang diklaim gereja kalian, tentu saja dia bisa menyelamatkan nyawa wakil pribadinya di bumi dan mengalahkan kekuatan artefak dewa pagan, kan? Bagaimana dengan ini? Aku akan membangun tumpukan kayu bakar besar di sekeliling kita semua. Kau, aku, dan semua kardinal kecilmu. Para prajurit di pasukanku, dan warga Roma, dapat menjadi saksi taruhan kecil kita. Sebagai perwakilan Sol, aku akan mengenakan cincin ini yang menyimpan kekuatannya. Sementara kau dan para kardinalmu memohon kepada Tuhanmu untuk menyelamatkanmu dari api dan mengalahkan kekuatan Sol agar aku binasa. Siapapun yang keluar dari kobaran api tanpa cedera akan menjadi pemenang seluruh konflik kita. Bagaimana menurutmu? Apakah kau siap mempertaruhkan nyawamu demi imanmu, seperti yang telah kau perintahkan kepada ribuan perempuan dan anak-anak di Iberia? Julius menggeram pada Berengar. Rasa percaya diri di wajah Kaisar sungguh luar biasa. Apalagi sekarang ia sudah memiliki cincin itu. Paus hampir tak ragu bahwa jika ia menyetujui permainan Berengar, ia dan para kardinalnya akan mati terbakar. Namun, ia tak punya pilihan lain, dan ia lebih memilih beriman kepada Tuhan daripada cincin kecil itu. Karena itu, ia menggertakkan gigi sebelum menyetujui duel Berengar. Baiklah. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati Tuhan dan juru selamat kita. Orang kafir tak bertuhan sepertimu akan terbakar dalam api ciptaanmu sendiri. Berengar kembali tertawa terbahak-bahak saat mendengar tekad yang begitu kuat dalam suara Paus. Sungguh, ia seorang fanatik sampai akhir. Karena itu, Berengar dengan bangga memberikan perintah yang akan membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan telah meninggalkan kepausan. Kau dengar orang itu, pergilah dan buatlah tumpukan kayu bakar yang besar. Bagaimana kalau di balkon gedung ini? Aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan telah meninggalkan orang-orang bodoh ini. Para prajurit Jerman tidak berani menentang perintah kaisar mereka. Setelah mengikat Paus dan para kardinalnya agar tidak bisa melarikan diri, mereka segera mulai membakar kayu bakar. Berengar yakin cincin itu memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Lagi pula, akan jauh lebih menyenangkan untuk melenyapkan para pemimpin gereja Katolik dengan cara ini, dan itulah yang terpenting. Bab 782 Ujian Api. Sudah berjam-jam sejak tentara Jerman merebut kota Roma dan mengepung tahta suci. Berengar secara pribadi telah menyaksikan penangkapan Paus dan para kardinalnya. Saat ini, di jalan-jalan Roma, warga dan tentara berkumpul di bawah istana kepausan untuk menyaksikan sebuah peristiwa spektakuler. Di balkon, para prajurit Jerman telah mengikat Paus dan semua kardinalnya pada tiang-tiang kayu yang berdiri di atas tumpukan kayu bakar besar. Para prajurit ini membawa jeriken berisi solar di tangan mereka dan dengan cepat menyiram korban mereka dengan zat yang sangat mudah terbakar tersebut. Sementara para prajurit mempersiapkan Paus dan antek-anteknya untuk menghadapi ajal mereka, Kaisar Jerman melangkah ke balkon hanya mengenakan kain cawat. Kulitnya berkilau seolah-olah ia telah dipijat dengan minyak, tetapi bukan minyak zaitun yang melapisi kulitnya, melainkan cairan mudah terbakar yang sama yang kini dituangkan ke tubuh Paus. Diesel itu menempel di otot-otot Kaisar dan menciptakan wujud dewa emas.
Berengar dengan senang hati memerankannya. Lebih dari satu perempuan di kerumunan memandangi sosok atletis bermandikan minyak pria itu dan tersipu. Pemandangan itu bukan pemandangan yang biasa kita lihat sehari-hari. Meskipun Berengar sepenuhnya berlumuran solar, ia tidak puas dengan hasilnya. Ia segera menjentikkan jarinya, yang menyebabkan para prajuritnya menyiramkan lebih banyak solar ke tubuhnya, seolah-olah ia belum sepenuhnya terlumuri saat tersebut. Baru setelah seluruh tubuhnya basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki dalam cairan yang mudah terbakar itu, Berengar berbicara kepada kerumunan yang telah berkumpul. Saya yakin kalian semua bertanya-tanya apa yang saya lakukan di balkon ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke 10 tahun yang lalu. Bukan rahasia lagi bahwa saya telah berselisih dengan kepausan. Sejak pertama kali saya berkuasa sebagai bangsawan feodal, Gereja Katolik selalu berusaha membungkam dan melenyapkan saya. Mengapa? Karena saya berani menantang otoritas mereka atas kalian semua. Sepanjang dekade terakhir ini, saya telah menyampaikan kebenaran kehendak Tuhan kepada rakyat Jerman melalui reformasi saya. Namun, Paus dan para pengikutnya tak henti-hentinya menghalangi saya. Mereka telah berbohong, mereka telah menipu, dan mereka telah membunuh demi mempertahankan kekuasaan mereka atas Eropa dan semua rajanya. Orang-orang ini, yang mengaku sebagai pemimpin kekristenan, telah berbohong kepada kalian tentang firman Tuhan. Mereka telah mengirim kalian untuk mati dalam perang-perang yang sia-sia yang hanya menguntungkan mereka. Mereka telah memfitnah nama saya, dan menyatakan reformasi Jerman sebagai ajaran sesat. Hari ini, saya akan membuktikan kepada kalian semua bahwa reformasi benar-benar kehendak Tuhan. Seperti yang Anda lihat, saya telah menyiram diri saya dengan minyak yang sangat mudah terbakar. Ini adalah zat yang sama yang telah saya gunakan untuk menyiram Paus dan kroni-kroninya. Bahkan, saya telah melangkah lebih jauh dan memijatkan minyak ini ke seluruh pori-pori tubuh saya. Sebentar lagi, aku akan memerintahkan prajuritku untuk membakarku. Dariku, api akan menjalar ke para penjahat ini. Untuk apa aku melakukan hal gila seperti itu? Karena aku yakin sepenuh hatiku bahwa Tuhan akan melindungiku. Jadi aku akan berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkanku, dan mereka akan melakukan hal yang sama. Siapa yang selamat dari ujian api ini, terserah Tuhan sendiri yang akan memutuskan. Setelah mengatakan ini, Berengar melepas cawatnya dan menganggukkan kepalanya kepada tentara Jerman untuk menyalakan apinya. Sang kaisar berlutut di atas tumpukan kayu bakar dan memejamkan mata sambil memegang tangannya dalam doa, seolah-olah memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkannya sementara para prajuritnya mengambil obor yang menyala dan menyentuhkannya ke kulitnya yang berminyak. Api langsung melahap tubuh kekar sang kaisar. Meskipun begitu, pria itu tidak berteriak. Bahkan, ia tidak merasakannya, karena ia memiliki senjata rahasia tersembunyi di jarinya. Cincin sol yang melindungi pemakainya dari segala bahaya. Tentu saja, api melahap solar yang membasahi kulitnya, tetapi tidak menyebabkan luka bakar sedikit pun pada tubuhnya. Adapun para pemimpin gereja Katolik, mereka menjerit kesakitan saat api menjalar ke tubuh mereka dan membakar mereka hidup-hidup. Api dengan cepat melahap seluruh tumpukan kayu bakar menjadi kobaran api yang membara. Kerumunan hanya bisa menyaksikan persidangan dengan ketakutan di mata mereka sambil meneriakkan ketakutan mereka dengan lantang. Hanya tentara Jerman yang tetap tenang saat mereka menatap pemandangan kaisar mereka yang terbakar dengan mata muram. Entah mengapa, seorang tentara yang berdiri di tengah kerumunan memecah tangisan orang-orang Italia yang ketakutan dengan meneriakkan lirik Chris is Erstanden. Ini adalah lagu yang liriknya diketahui oleh semua tentara Jerman, karena mereka menyanyikannya setiap tahun pada peringatan kebangkitan Kristus. Maka, tak lama setelah pria itu mulai bernyanyi, tentara Jerman lainnya di kerumunan ikut bergabung. Akhirnya, ribuan suara serentak melantunkan lirik Chris is Erstanden, sementara kaisar dan para pemimpin gereja Katolik terbakar di balkon di atas. Akhirnya api padam, yang tersisa hanyalah tumpukan abu, dan seorang pria berlutut di dalamnya. Tangannya terlipat berdoa, dan ia tampak melantunkan sesuatu, tetapi tak seorang pun dapat mendengar kata-katanya. Setelah beberapa menit, pria ini, yang dagingnya sama sekali tak bernoda oleh api, bangkit dari abu dan memperlihatkan tubuhnya yang pucat dan telanjang kepada publik. Berengar mengamati hasil persidangannya dan tersenyum sebelum mengumumkan kemenangannya. Jelaslah bahwa Tuhan telah meninggalkan gereja Katolik, dan memilih reformasi sebagai satu-satunya iman Kristen yang sejati. Aku, Berengar von Kufstein, tetap tak terhalang oleh api. Berkat terang Tuhan, aku telah diselamatkan. Kemuliaan bagi reformasi, Tuhan beserta kita. Para prajurit Jerman bersorak-sorai saat menyaksikan kaisar mereka muncul dari kobaran api tanpa terluka sedikitpun. Mereka meneriakkan seruan perang lama yang pernah mereka gunakan di masa-masa awal penaklukan Berengar. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Warga Italia yang menyaksikan kejadian itu sungguh terkejut.
Para pemimpin gereja Katolik telah wafat. Mustahil untuk memilih paus baru, dan bahkan jika mereka berhasil, kaisar akan segera menggulingkannya. Akhir gereja Katolik datang dalam kobaran api yang membara, dan melalui abunya reformasi Jerman telah meletakkan dasar bagi era baru kekristenan, di mana iman sepenuhnya terpisah dari urusan sekuler. Mengenai bagaimana kaisar melakukan aksi ini, tak seorang pun tahu bagaimana ia bisa selamat. Sebagian besar menyimpulkan bahwa Tuhan benar-benar menyelamatkannya, dan sebagai hasilnya, Ludolf akan mengkanonisasinya dalam catatan reformasi Jerman sebagai santo yang hidup. Di sana, ia akan dihormati oleh orang Jerman selama berabad-abad mendatang. Para ilmuwan Jerman akan mengemukakan berbagai teori yang masuk akal untuk menjelaskan bagaimana Berengar melakukan keajaiban tersebut. Butuh waktu puluhan tahun bagi mereka untuk akhirnya menyepakati penjelasan yang masuk akal atas percobaan api Berengar, dan pada akhirnya, mereka akan menjelaskannya sebagai tipu muslihat yang terlalu rumit. Namun, rasionalisasi ini tidak akan menghalangi umat beriman dari keyakinan agama mereka. Adapun gereja Katolik, mereka kini tanpa pemimpin. Meskipun keuskupan lokal tetap ada di seluruh Eropa, jumlah mereka akan menyusut seiring terungkapnya berbagai kejahatan kepausan. Mereka akan dipaksa untuk menghadapi reformasi Jerman dan berbagai cabangnya yang akan muncul di tahun-tahun mendatang, dan pada akhirnya iman Katolik akan mati dengan tenang setelah berabad-abad mengalami kemunduran. Setelah paus dan para kardinalnya tewas dalam kobaran api, Berengar dan para prajuritnya bebas mengobrak-abrik tahta suci. Di antara artefak yang dirampas Berengar untuk dirinya sendiri adalah mahkota kepausan, cincin sol, dan tahta kepausan. Ia bermaksud menggunakan tahta kepausan sebagai pusat kekuasaannya di istana musim panasnya yang rencananya akan dibangun di Berlin tak lama setelah perang usai. Meskipun kepausan telah dihancurkan pada saat itu, perang akan terus berlanjut karena Berengar telah merencanakan untuk menghancurkan tatanan lama secara menyeluruh, dan mengganti para penguasa Eropa dengan berbagai boneka. Italia akan menjadi target pertamanya, diikuti oleh Hongaria, Polandia, Lituania, dan akhirnya Burgundia. Pada akhirnya, semua akan berlutut di hadapan kaisar atau mati bersama dunia lama. Sementara Berengar berperang di seantero Eropa, Itami sedang menyelesaikan rencananya untuk menginvasi semenanjung Korea. Berengar pasti akan terkejut mengetahui bahwa meskipun ia telah mengalahkan musuh tertuanya, seorang pesaing baru telah muncul di panggung dunia tepat ketika ia mengira telah menegakkan Pax Germanianya. Saingan yang jauh lebih berbahaya daripada gereja Katolik dan para raja bonekanya. Bab 783 Invasi Korea dimulai. Setelah menyiram dirinya dengan solar dan membakar dirinya sendiri, Berengar keluar dari api tanpa cedera sama sekali. Berita tentang peristiwa ini menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa, membuat banyak orang bereaksi dengan kaget dan tak percaya. Berengar telah menyingkirkan pimpinan kepausan dan kini mengarahkan pasukannya lebih jauh ke selatan menuju kerajaan Napoli, untuk menyingkirkan rajanya dan menyatukan wilayah tersebut di bawah bendera kerajaan Lombardia. Namun, di belahan dunia lain, Kekaisaran Jepang sedang bersiap menghadapi konflik brutal. Itami telah mengumpulkan pasukannya di Heian-kyo, tempat ia berdiri di atas tangga istana, mengawasi mereka. Puluhan ribu pria berseragam militer berdiri di bawah dengan senapan di bahu mereka. Fakta bahwa Dewi Perang telah mengumpulkan begitu banyak prajurit hanya bisa berarti satu hal. Perang akan segera dideklarasikan. Karena itu, setiap prajurit berdiri diam menunggu pidato yang akan mengungkapkan identitas musuh yang akan mereka hadapi. Itami mengenakan seragam militernya sendiri, dengan semua tanda kehormatan kekaisaran terpampang jelas di dadanya. Ia menatap para prajuritnya dengan pedang di tangan. Ia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke langit, ke arah kerajaan Joseon, sebelum menyampaikan pernyataannya yang berani. Jauh di barat, terdapat kekuatan besar dan misterius yang dikenal sebagai Kekaisaran Jerman. Selama 10 tahun terakhir, seorang pria bernama Berengar von Kufstein telah memimpin rakyatnya berperang, menaklukkan negara-negara tetangganya, dan menyatukan rakyatnya menjadi satu kekaisaran. Pria ini kini menyebut dirinya kaisar, dan memerintah rakyat Jerman sebagai kaisar mereka. Tidak seperti tetangga kita, kekaisaran ini bukan sekadar negara feodal, bersenjatakan pedang dan tombak. Sebenarnya, ini adalah negara otokrasi yang sangat militeristik, yang kemajuannya di bidang sains dan industri bahkan melampaui skala kekaisaran kita yang perkasa. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya tidak tahu niat orang ini, atau apakah dia akan bersikap bermusuhan terhadap rakyat Jepang. Namun, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa jika Kekaisaran Jerman menyatakan perang terhadap kami tidak akan mampu bertahan dari gelombang perang. Karena saya menyadari ancaman ini di barat, saya memutuskan untuk memperluas kemampuan militer kita. Mulai hari ini, Kekaisaran Jepang akan mendedikasikan para pemikirnya yang paling cemerlang untuk bidang kimia dan teknik. Kita akan menciptakan angkatan darat yang dapat berdiri sejajar dengan Jerman, dan jika mereka berani melawan kita, kita akan siap mengalahkan mereka. Namun,
bukan hanya pikiran-pikiran brilian yang dibutuhkan kekaisaran kita, melainkan juga sumber daya alam. Sesuatu yang sangat kurang dimiliki pulau kita. Karena kita tidak memiliki sarana untuk memproduksi baja di tanah kita sendiri, setidaknya dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk memperluas militer kita. Maka kita terpaksa harus merebutnya dari tetangga kita dengan paksa. Joseon telah menentang kehebatan kami selama berabad-abad. Mereka menolak hak perdagangan kami atas cadangan besi mereka yang melimpah, yang kami butuhkan. Sebagian karena takut akan nasib kami. Di bawah pemerintahan saya, kami telah maju dalam kekuatan dan teknologi melampaui negara-negara tetangga kami, dan sudah saatnya kami menundukkan mereka di bawah kekuasaan kami. Dengan ini aku menyatakan perang terhadap dinasti Joseon, dan berniat untuk menyerang, menaklukkan, dan mencaplok tanah mereka. Kita akan memanfaatkan cadangan besi mereka untuk bahan bakar mesin perang kita agar negeri matahari terbit dapat selamanya merdeka dari pengaruh asing. Sekarang, majulah, pasukanku, dan bawalah kejayaan bagi tanah airmu. Tenoheika Banzai. Para prajurit Jepang terkejut mendengar keberadaan negara sekuat itu di barat, dan langsung bersemangat mengejar tujuan baru mereka. Perang memperebutkan sumber daya alam tidak perlu pembenaran, apalagi jika itu merupakan persiapan menghadapi ancaman besar yang akan datang. Kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa merupakan konsekuensi alami dari sejarah. Manusia akan selalu berebut kendali atas tanah dan sumber daya. Namun, hanya peradaban terkuat yang akan bertahan. Alih-alih bertekuk lutut di hadapan Kaisar Barat ini, tentara Jepang memutuskan untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik, di mana mereka dapat mempertahankan perbatasan kekaisaran mereka dari semua musuh. Maka, tidak mengherankan jika mereka langsung meneriakkan kata-kata terakhir Itami. Tenoheika Banzai. Setelah mengatakan ini, Itami memimpin pasukannya ke pantai, di mana kapal-kapalnya akan mengangkut mereka menyeberangi Laut Cina Utara dan menuju semenanjung Korea. Setelah mendarat di Busan, ia bermaksud untuk mengirimkan berbagai brigade ke berbagai arah untuk merebut sebanyak mungkin sumber daya strategis. Adapun perempuan itu sendiri, ia berniat memimpin pasukannya dalam kampanye ini. Waktu hampir habis, dan rencana Itami untuk memasok pasukan bengal agar pasukan Berengar tetap teralihkan hanya akan bertahan sementara. Lagi pula, ia yakin Jerman akan mengalahkan pasukan proksinya. Ia hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk melakukannya. Itami juga waspada terhadap seberapa jauh kekaisaran Berengar membentang. Kini, dengan terusan Suez yang terbuka di dunia ini, dan dikuasai oleh kekaisaran Jerman, kapal-kapalnya dapat mencapai lautan Asia jauh lebih cepat daripada jika mereka berlayar mengelilingi Afrika. Permaisuri muda itu tidak menyadari bahwa Berengar sedang terlibat perang dengan negara-negara tetangganya, dan bahwa hanya dalam hitungan bulan ia dapat terlibat di India. Karena itu, ia memulai kampanye ini dengan pasukan yang jauh lebih sedikit daripada yang awalnya ia inginkan. Sekitar 45.000 tentara Jepang berlayar ke Busan untuk berpartisipasi dalam invasi ini. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang awalnya diinginkan Itami, jumlah tersebut cukup untuk menaklukkan wilayah-wilayah penting. Meskipun tidak cukup untuk menduduki seluruh negeri. Itami hanya bisa mengerahkan lebih banyak pasukan ke wilayah itu seiring berjalannya waktu, dan pasukannya pun bertambah banyak. Ia tidak memiliki pasukan sebesar yang dimiliki Berengar. Setidaknya belum. Beri dia waktu 5 tahun, dan ia akan memiliki ratusan ribu pasukan di bawah komandonya. 10 tahun, dan ia akan memiliki 1 juta. Dengan demikian, invasi Joseon telah dimulai lebih awal dari yang diperkirakan Itami, sepenuhnya karena ia menyadari keberadaan Berengar, dan sangat takut dengan rumor yang didengarnya tentangnya. Hingga agen-agennya dapat memastikan kebenaran perkataan Kaisar Bengal, ia terpaksa bertindak dengan asumsi bahwa sang kaisar memang sejahat yang digambarkan. Bab 784 Kekhawatiran Seorang Istri. Saat Rai berperang, hampir semua tetangganya, keluarga kerajaan, merasa tenang, mengetahui bahwa musuh hampir mustahil menembus perbatasan mereka. Karena itu, Henrietta bersantai telanjang bulat di ruang harem sementara Adela mengolesi minyak ke tubuhnya. Kedua sepupu itu menikmati kebersamaan sementara suami mereka pergi berperang. Saat itu, Henrietta sedang hamil, tetapi tidak terlalu terasa. Perutnya masih terlalu dini untuk membuncit. Namun, faktanya tetap bahwa ia mengandung anak Berengar, dan karena itu adalah menghabiskan waktu luangnya untuk merawat gadis itu, memastikan kehamilannya sehat. Sejak Adela menjalani pelatihan khusus Linde, dia dan Henrietta menjadi sangat dekat, mereka mandi bersama, makan bersama, tidur di ranjang yang sama setiap malam, bahkan saat Berengar tidak ada bersama mereka, dan mereka membantu membesarkan anak-anak satu sama lain. Akhirnya, mereka berdua menikmati waktu berdua, dan bermesraan, meminyaki tubuh masing-masing sebelum menghabiskan waktu intim bersama. Adela menghisap hokahnya, yang berisi hashish dan tembakau shisha, lalu mengembuskannya ke seluruh punggung Henrietta yang seputih susu.
Henrietta sedikit menggigil sambil tersenyum saat merasakan asap rokok menempel di tubuhnya. Adela mengoleskan minyak ke dadanya sebelum menempelkan payudaranya yang telanjang ke punggung gadis itu, memijatnya dengan cara yang selalu disukai suaminya. Tepat pada saat itulah Linde menerobos pintu dengan ekspresi panik di wajahnya. Kabar baru saja tersebar melalui kawat tentang aksi yang dilakukan Berengar terhadap Paus, dan ia pun putus asa. Meskipun ia bisa memastikan bahwa pria itu tidak terluka, bayangan si idiot membakar dirinya sendiri mengganggu pikiran perempuan muda itu. Ia hendak melaporkan berita ini kepada Adela dan Henrietta ketika ia melihat betapa memalukannya mereka. Biasanya, si cantik berambut merah akan mengambil alih situasi dan memaksa kedua gadis itu untuk memuaskannya, tetapi ia sedang tidak ingin melakukannya. Ia hanya bisa memarahi kedua gadis itu karena terlalu santai di saat-saat genting. Kalian berdua punya rasa malu. Suami kita baru saja melakukan sesuatu yang sangat bodoh, dan kalian di sini bertingkah seperti kelinci. Henrietta mengerutkan kening saat melihat Linde mengganggu momen intimnya dengan Adela dan membalas ucapan wanita itu. Kakak baik-baik saja. Tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa membunuhnya. Aku yakin kau hanya bereaksi berlebihan. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami, Linde? Aku tidak keberatan membenamkan kepalaku di payudaramu yang indah itu. Tuhan tahu kakak sangat mencintainya. Aku hanya ingin tahu kenapa. Linde tidak berminat menghadapi godaan Henrietta dan langsung mulai berbicara tentang apa yang telah dilakukan Berengar. Aku nggak ada waktu buat omong kosongmu, Henrietta. Suamiku baru saja bakar diri. Henrietta dan Adela segera menghentikan pijatan sensual mereka dan menatap Linde dengan terkejut, berbicara bersamaan seolah-olah pikiran mereka terhubung. Dia melakukan apa? Meskipun mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Berengar, mereka lebih terkejut dengan apa yang telah dilakukannya. Lagi pula, itu memang hal yang aneh. Adela adalah orang pertama yang berbicara lebih lanjut tentang insiden itu. Ya Tuhan, apa dia baik-baik saja? Kenapa dia melakukan itu? Ceritakan semuanya pada kami. Linde segera duduk di samping kedua wanita itu dan mulai menjelaskan semua yang diketahuinya tentang situasi tersebut. Saya tidak tahu banyak. Katanya dia baik-baik saja. Tapi rupanya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan meninggalkan gereja Katolik, dia membangun tumpukan kayu bakar besar dan menyiram dirinya sendiri dan para pemimpin Katolik dengan solar. Dia kemudian membakar dirinya sendiri dan menyebarkan api ke seluruh umat. Paus dan semua kardinalnya terbakar menjadi abu, tetapi dia sama sekali tidak terluka. Apakah menurutmu dia mendapat dukungan dari Tuhan dan karena itulah dia berani melakukan hal sebodoh itu? Kekhawatiran terpancar jelas di wajah Linde, meskipun ia tahu pria itu baik-baik saja. Henrietta merasa ini lucu, lalu duduk tegak di samping wanita itu dan memeluknya untuk menenangkannya. Ia memastikan setiap kata yang diucapkannya akan menghibur Linde. Kau tahu betapa hebatnya kakak. Dia mungkin tak kenal takut, tapi dia tak akan melakukan hal seperti ini tanpa keyakinan penuh bahwa dia akan selamat tanpa cedera. Kalau laporannya menyatakan dia tidak terluka, berarti dia baik-baik saja, dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku sepenuhnya percaya padanya. Bahkan jika dia melakukan hal bodoh seperti membakar dirinya sendiri, pasti ada alasannya. Aku tahu kau juga percaya padanya, jadi jangan khawatir tentang keselamatannya. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membunuh saudaraku. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak yang telah mencoba. Linde menyandarkan kepalanya di bahu telanjang Henrietta sambil mendesah berat. Ia tak tahan jika Berengar pergi, tetapi hatinya terasa sakit setiap kali mendengar kabar bahwa Berengar mungkin terluka. Ia tak habis pikir bagaimana gadis-gadis lain bisa tetap tenang menghadapi situasi ini. Maksudku, pria itu membakar dirinya sendiri. Sementara perempuan itu merajuk, Henrietta mengisap hokahnya dan mengembuskannya berat-berat ke udara. Suasana berubah dari penuh cinta menjadi muram, dan karena itu, ia memandangi tubuh Linde yang sempurna sebelum mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Jadi, kamu mau bergabung dengan kami atau tidak? Linde memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepala. Ia terlalu tertekan untuk bersenang-senang dengan kedua gadis itu dan memutuskan untuk pergi minum saja. Kalian berdua bersenang-senanglah. Aku butuh minuman. Setelah mengatakan hal itu, dia bangkit dan pergi, sedangkan Henrietta kembali berbaring di atas kasur dan memperlihatkan pantatnya ke udara dengan seringai sensual di wajahnya. Sekarang, sampai di mana kita tadi? Adela mengalihkan pandangan ke arah Linde yang tadi berlari dan mendesah. Ia selalu bisa mengagumi betapa Linde peduli pada Berengar, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ia malah menggelengkan kepala, berpikir Linde benar-benar depresi jika tidak mau bersenang-senang dengan mereka. Namun, ia tak bisa berbuat banyak, dan memutuskan untuk mengoleskan lebih banyak minyak ke payudaranya sebelum menghibur diri dengan sepupunya. Tepat di sini.
Linde akan minum 1 atau 2 gelas sebelum melupakan kabar tentang kekonyolan Berengar. Ia hanya butuh waktu untuk merajuk dan mengatasi keterkejutannya saat menerima kabar bahwa pria itu telah membakar dirinya sendiri. Ia akan kembali normal dalam hitungan jam. Bab 785 Perjuangan Terakhir yang Putus Asa. Adipati Burgundia berdiri di samping Raja Napoli. Kedua pria itu telah mengumpulkan sisa pasukan mereka dan menghadapi pasukan Reich di medan perang. Itu adalah langkah yang berani, tetapi juga bunuh diri. Sejujurnya, setelah semua yang mereka saksikan dalam perang ini, mereka telah kehilangan harapan untuk menang. Namun, alih-alih menyerah kepada Jerman dan kaisarnya, mereka memutuskan untuk bertahan terakhir kali di luar kota Napoli. Raja Balsamo Corsini menggertakkan giginya sambil menatap ke kejauhan dan menyaksikan tentara Jerman dan sekutu mereka berbaris memasuki wilayah tersebut. Ia tahu ia akan mati pada hari itu, tetapi ia akan terkutuk jika ia mati tanpa perlawanan. Berengar von Kufstein telah merampas segalanya darinya dalam perang kemerdekaan Austria. Sejak ia menyaksikan penjarahan Florence, ia kehilangan seluruh kekuatannya sebagai seorang pemimpin dan seorang pria. Ia tak akan pernah melupakan hari-hari yang ia derita bersembunyi di ruang bawah tanahnya sementara tentara Austria menggempur ibu kotanya dengan artileri. Untungnya, garnisun Roma cukup cerdik untuk segera menyerah, atau ibu kota kuno kekaisaran Romawi itu akan hancur lebur. Namun, ada laporan tentang pasukan Jerman yang menyerbu kota itu, dan mengambil semua barang berharga untuk diri mereka sendiri, mirip dengan yang mereka lakukan saat mereka tiba di Florence. Adipati Burgundia menyadari kecemasan Raja Italia dan mendesah berat. Tangannya menggenggam pedang, dan ia pun tahu bahwa hanya kematian yang menantinya dan pasukannya. Namun, ia hanya menginginkan darah kaisar, dan ia bersumpah demi garis keturunannya bahwa ia akan memenggal kepala Berengar di kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya. Akhirnya, ia menyampaikan niatnya kepada Balsamo sebelum memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Jerman yang mendekat. Hari ini aku akan membalas dendam atau masuk ke kerajaan surga. Apapun pilihannya, semuanya berakhir sekarang. Balsamo hanya mengejek sebelum menanggapi klaim Duke of Burgundy. Homoseksual tidak masuk surga. Saya khawatir kalian ditakdirkan untuk kehidupan setelah kematian yang berbeda. Adipati Burgundia hanya mengabaikan komentar ini dan menghunus pedangnya sebelum mengucapkan perintah kepada para ksatria Burgundia dan sekutu mereka di Italia Selatan. Mengenakan biaya. Mendengar perintah ini, ribuan prajurit Katolik bergegas menuju tentara Jerman, yang sedang menunggu musuh dengan senjata terisi dan artileri siap tempur. Tak lama kemudian, mereka berhasil memasuki jangkauan senjata Jerman, dan ketika mereka berhasil, suasana menjadi hening. Awak artileri menembakkan rentetan tembakan pertama ke arah pasukan musuh, yang menghancurkan ribuan prajurit hingga berkeping-keping. Potongan-potongan tubuh berserakan di lantai, dan hantaman peluru berdaya ledak tinggi menghancurkan tubuh-tubuh prajurit. Senjata-senjata itu dengan cepat mengeluarkan peluru bekas mereka, tepat di tempat peluru lain terisi. Dalam beberapa detik, artileri kembali bergema di udara, merenggut nyawa ribuan prajurit lainnya. Tak butuh waktu lama bagi pasukan Burgundi dan Italia Selatan untuk membubarkan barisan dan mundur. Lagi pula, mereka bukanlah tentara salib yang telah dicuci otaknya dan mencari kesempatan untuk mati demi Tuhan. Mereka adalah para petani, yang dikumpulkan dari berbagai penjuru negeri, diberi senapan musket, dan diperintahkan untuk berbaris menuju musuh atau mereka akan ditembak dari belakang. Saat rasa takut mereka terhadap Jerman mengalahkan rasa takut mereka terhadap komandan mereka, mereka berhamburan seperti lalat. Adipati Burgundia murka ketika melihat semua prajurit berlarian meninggalkan medan perang. Ia sedang menunggang kuda, melanjutkan serangannya ke arah musuh ketika ia memanggil prajurit-prajurit di bawah komandonya. Kalian semua pengkhianat. Kuharap kalian terbakar di lapisan neraka ketujuh selamanya. Akhirnya, hanya segelintir orang yang terus menyerang pasukan Jerman. Warna pada tabard mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari Wangsa Burgundia dan Wangsa Corsini. Berengar menyadari hal ini dan segera memberi perintah untuk menghentikan tembakan. Gencatan senjata. Aku ingin orang-orang ini ditangkap hidup-hidup. Pasang bayonet. Artileri segera menghentikan tembakan, sementara infanteri mematuhi instruksi. Tak lama kemudian, para prajurit senapan dan bayonet mereka membentuk dinding tombak. Tujuan mereka adalah mengepung ksatria Burgundi dan Italia Selatan, serta menembus barding kuda mereka agar dapat menangkap para penunggangnya. Berengar cukup terkejut dengan kesediaan musuh-musuhnya untuk berjalan menuju kematian mereka, tetapi jika memang itu yang mereka inginkan, janganlah ia menolaknya. Para ksatria Katolik bergegas menuju garis pertahanan Jerman, yang langsung memberi jalan bagi kuda-kuda, memperlambat laju mereka sebelum menjebak mereka di dinding bayonet. Adipati Burgundia mengayunkan pedangnya ke arah orang-orang di bawahnya, tetapi mereka terlalu lincah untuk melukainya. Akhirnya, sebuah bayonet menembus celah-celah baju zirah kudanya dan merenggut nyawa kuda itu, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah.
Para prajurit Jerman langsung menahan pria itu, dan semua orang lain yang dengan bodohnya mengikutinya menuju ajalnya. Setelah beberapa saat, semua ksatria merasa aman, begitu pula kedua raja yang dibawa ke hadapan Berengar, yang menatap mereka dengan senyum kejam di wajah tampannya. Balsamo Corsini, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Sejujurnya, aku terkejut ketika mendengar kabar bahwa pasukanmu bersedia menemuiku di lapangan. Lagi pula, terakhir kali kita bertemu, kau telah selamat dari pemboman selama beberapa bulan. Apakah kau akhirnya menemukan nyali, atau kau sudah menyerah pada hidup dan memutuskan untuk mati dengan berani? Balsamo hanya meludah ke tanah dan mengabaikan pertanyaan Berengar, yang menyebabkan Kaisar menendang selangkangannya. Pria itu langsung memuntahkan isi perutnya dan berlutut di tanah kesakitan akibat pukulan kuat itu. Sementara itu, Berengar mengalihkan pandangannya ke Duke of Burgundy. Ia menyeringai dengan seringai yang sama jahatnya saat menatap mata pria itu yang penuh kebencian. Duke Marcel de Burgundy, harus kuakui ini sudah lama dinantikan, ya. Maksudku, pertemuan kita. Aku harus bertanya, dari satu orang ke orang lain, bagaimana rasanya? Kau ingat waktumu dengan si tuing Prancis itu? Marcel tahu lebih baik daripada meludah di tanah di depan Berengar. Lagi pula, ia baru saja menyaksikan harga yang harus dibayar atas ketidaksopanan semacam itu. Sebaliknya, ia hanya menatap Kaisar dengan tatapan ingin tahu sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Mengapa kamu peduli? Berengar mendesah mendengar ini sebelum mengeluarkan sebungkus rokok. Ia menyalakan apinya sebelum menghisapnya dalam-dalam. Setelah mengepulkan asap ke udara, ia mengangkat bahu sebelum menjawab pertanyaan pria itu. Aku cuma penasaran, itu saja. Anak itu mencoba merayuku, dan mungkin di kehidupan lain di mana aku lebih berpikiran terbuka, dan dia tidak terlalu jalang, mungkin aku akan menjadikannya salah satu kekasihku. Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaannya, kau tidak harus menjawabnya, tapi kupikir kau ingin mengakui dosamu sebelum aku menembak kepalamu. Marcel tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan menatap rokok di tangan Berengar. Ia tahu persis apa itu, karena Jerman telah menjual tembakau dalam berbagai bentuk di seluruh Eropa. Tanaman misterius yang muncul entah dari mana itu merupakan pasar yang sangat besar. Ketika Berengar melihat Marcel sedang menatap rokoknya, ia mengeluarkan sebatang rokok dari bungkusnya dan memasukkannya ke mulut pria itu sebelum menyalakannya. Setelah menghisapnya dalam-dalam, Duke of Burgundy menghela napas berat sebelum mengungkapkan pikiran terakhirnya. Persetan denganmu. Berengar hanya tersenyum ketika mendengar ini sebelum mengeluarkan pistolnya dan menancapkan peluru ke tengkorak pria itu. Adipati Marcel de Burgundy meninggal sebagai tahanan setelah menolak menjawab pertanyaan Kaisar tentang kekasihnya yang gay. Kisah itu akan menjadi anekdot yang akan diingat oleh para sejarawan selama bertahun-tahun ke depan. Setelah mengeksekusi Adipati Burgundia, Berengar menghampiri Raja Napoli dan mengarahkan pistolnya ke dahi pria itu. Ia menatap pria itu dengan ekspresi angkuh sebelum menanyakan kata-kata terakhirnya. Ada kata-kata terakhir. Balsamo Corsini menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya sebelum menatap mata Berengar dan menggumamkan pikiran yang terlintas di benaknya. Persetan denganmu. Berengar hanya mengejek ketika mendengar ini dan menguliahi lelaki itu sebentar sebelum meledakkan otaknya di tanah. Benar-benar asli. Dengan demikian, Adipati Burgundia dan Raja Napoli gugur. Pasukan mereka tercerai-berai. Italia telah bersatu di bawah panji Raja Lombardia, dan Berengar akan menghabiskan beberapa minggu berikutnya mengumpulkan pasukannya untuk maju ke Hongaria. Mengenai Kadipaten Burgundia, keponakan muda sang adipati akan naik tahta selama sisa perang. Setelah itu, Berengar akan memilih boneka yang tepat untuk memerintah wilayah tersebut. Bab 786 apa yang mungkin menjadi bagian 2. Berengar menatap wanita cantik di hadapannya dengan tatapan takjub. Ia tahu ia pasti sedang bermimpi, karena ini adalah adegan yang tak ia ingat dari kehidupan masa lalunya. Saat itu, ia adalah Julian Weber dan mengenakan acunya. Ia baru saja pulang dari operasi di Afghanistan. Ini adalah penugasan keduanya, dan perang masih jauh dari usai. Berdiri di ambang pintu untuk menyambutnya, tak lain adalah Mizuno Ai, yang baru saja lulus. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian pada si cantik Jepang itu, perutnya membuncit seolah-olah sedang hamil beberapa bulan. Ia segera memeluk Julian dan mencium bibirnya sebelum mengusap perutnya dengan senyum manis di wajahnya. Ayah pulang. Julian menatap wanita itu dengan takjub. Ia sungguh berseri-seri, tetapi ia tak tahu bagaimana menjelaskan kepahitan di hatinya. Ini jelas mimpi jernih lain yang terasa nyata. Ai melihat air mata menggenang di mata suaminya dan segera menarik kepala pria itu ke dadanya untuk menghiburnya. Ada apa? Hei, masuk dan ceritakan semuanya. Aku sudah menyiapkan tonkatsu dan takoyaki kesukaanmu. Julian terisak sambil menyeka air matanya. Ia tidak tahu mengapa ia bermimpi seperti ini,
tetapi ia langsung curiga. Mungkin itu efek dari minum Urtarbrunner, atau mungkin hanya tipuan kejam para dewa. Apapun alasannya, ia memutuskan untuk menikmati momen itu. Karena itu, ia tersenyum hangat sambil menggelengkan kepala dan menyatakan bahwa air matanya hanyalah kesalahpahaman. Maaf, Ai. Aku sangat merindukanmu. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpamu. Biarkan aku meletakkan barang bawaanku dan aku akan segera menyusulmu. Wanita itu segera meraih koper Julian dan mencoba mengambilnya sendiri. Biarkan aku, kamu istirahat saja. Namun, Julian tidak terima. Wanita itu jelas-jelas sedang hamil, sehingga ia tidak akan membiarkan wanita itu memaksakan diri secara fisik. Tidak apa-apa, aku sudah punya. Kamu ambilkan aku bir saja, iya. Ai tersenyum manis dan mengecup bibir Julian sebelum menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah, jangan berkeliaran terlalu lama. Setelah mengatakan ini, ia berlari ke dapur rumah mereka, menyiapkan meja untuk kedatangan Julian. Sementara itu, pria itu perlahan berjalan di lorong dan melihat foto-foto yang dipajang. Mimpi ini pasti terjadi setelah mimpi sebelumnya, karena ada foto-foto pernikahan mereka, dan tanggal-tanggal penting lainnya yang telah mereka lalui. Rupanya, setelah saling mengonfirmasi perasaan masing-masing saat wisuda, mereka pun menikah dengan cepat. Sudah lebih dari setahun sejak saat itu, dan mereka adalah pasangan suami istri yang bahagia. Melihat foto-foto ini semakin memperparah derita Julian saat ia memandanginya, membayangkan seperti apa kehidupan yang mungkin akan ia jalani. Setelah melihat-lihat foto-foto di lorong, Julian menaiki tangga ke kamar tidur, tempat ia meletakkan barang bawaannya. Ada lebih banyak foto mereka berdua, serta foto teman dan keluarga mereka, tergantung di dinding dan diletakkan di atas meja. Ia menghela napas panjang sebelum memutuskan untuk menuruni tangga dan bertemu kembali dengan istrinya. Sesampainya di dapur, Ai menyerahkan bir kesukaan Julian dengan senyum ramah sebelum duduk di meja. Suasana hatinya tampak sangat baik saat ia berdoa singkat sebelum menggigit salah satu pangsit gurita buatannya. Setelah menikmatinya, ia segera bertanya kepada Julian tentang tugasnya. Jadi, bagaimana keadaan di sana? Kudengar perang tidak separah dulu. Julian menggelengkan kepalanya saat mendengar ini sebelum menjawab pertanyaan wanita itu sebaik kemampuannya. Kita telah mengambil langkah mundur dalam perang ini. Tentara Nasional Afghanistan melakukan sebagian besar pertempuran, tetapi mereka benar-benar lelucon. Jika kita benar-benar ingin negara boneka ini berhasil, maka kita akan berada di wilayah ini setidaknya selama 100 tahun lagi. Percayalah, setengah dari mereka datang untuk pelatihan, mengambil perlengkapan mereka, lalu membelot ke Taliban saat penempatan pertama mereka. Kau akan terkejut dengan apa yang diperlengkapi para bajingan itu sekarang, berkat para pengkhianat sialan itu. Sejujurnya aku bahkan tidak tahu kenapa kita masih terlibat dalam perang sialan ini. Afghanistan tidak bisa berdiri sendiri. Lebih baik kita mengurangi kerugian kita sebelum lebih banyak anak buah kita terbunuh. Beberapa kata terakhir itu tercekat di tenggorokan Julian saat ia tiba-tiba teringat kembali dirinya yang tertembak mortir di Afghanistan. Ai menyadari ada yang tidak beres dari keringat di dahinya dan segera menanyakannya. Kamu yakin baik-baik saja? Kamu bisa cerita apa saja yang kamu tahu, kan? Namun, Julian segera menggelengkan kepala dan menggunakan sumpitnya untuk menyantap ramennya. Rasanya ia tak bisa memberitahu wanita itu bahwa semua ini mimpi. Jika ia melakukannya, semuanya akan berakhir seperti mimpinya yang terakhir, dan ia ingin menikmati momen ini sedikit lebih lama. Aku baik-baik saja. Itu hanya pikiran yang tidak mengenakan. Kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Ai menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan dengan lebih khawatir. Baiklah, aku mengerti kalau kamu tidak ingin membicarakan apa yang terjadi di sana, tapi ketahuilah aku di sini untukmu jika kamu perlu mengeluarkan isi hatimu. Julian terkekeh saat mendengar hal ini sebelum berkomentar kepada wanita yang duduk di seberangnya. Siapa kamu, dan apa yang telah kamu lakukan terhadap gadis yang selalu menggangguku di perpustakaan setiap hari? Ai langsung tersipu ketika mengingat semua pertengkaran yang pernah ia lakukan dengan Julian hanya untuk menarik perhatiannya. Melihat perempuan itu, yang begitu malu, langsung membuat Julian tertawa dan menggodanya lagi. Kamu manis banget kalau malu kayak gitu. Apa salahku sampai bisa dapat istri sehebat itu? Setelah menenangkan diri selama beberapa detik, Ai menjawab pertanyaan Julian dengan senyum puas di wajah cantiknya. Kamu satu-satunya pria yang pernah kutemui yang lebih pintar dariku. Tentu saja, itu menarik perhatianku. Menanggapi hal ini, Julian hanya bisa tertawa kecil sekali lagi sebelum menggoda gadis itu lagi. Oh, jadi kamu mengakui kalau aku lebih pintar darimu. Itu baru pertama kalinya. Ai menjadi bingung sekali lagi sementara dia menundukkan kepalanya dan bergumam dengan suara termanis yang pernah Julian dengar. Berhenti menggodaku.
Setelah melihat ekspresi seperti itu di wajah gadis itu, Julian tidak bisa lagi mengolok-olok wanita itu, dan karena itu dia menyesap birnya sebelum mengomentari penampilannya. Kamu cantik sekali, Ai. Sudah tahu kan bayinya laki-laki atau perempuan? Wanita itu dengan cepat mengubah suasana hatinya dari malu menjadi gembira saat dia menganggukkan kepalanya 3 kali sebelum menjawab pertanyaan pria itu. Bayinya akan laki-laki. Julian tidak tahu mengapa mendengar hal seperti itu membuatnya begitu bahagia, tetapi senyum lebar terbentuk di wajahnya saat dia menanggapi pernyataan wanita itu. Bayangkan aku akan punya anak, setengah Jerman, setengah Jepang, ya. Kurasa dunia ini belum siap untuk pejuang sekecil itu. Ai terkikik ketika mendengar ini sebelum menguliahi pria itu tentang ide-idenya. Mana mungkin aku akan membiarkan anakku masuk militer. Aku saja sudah cukup khawatir kalau harus pergi berperang. Kurasa aku tak sanggup menjalani 8 tahun seperti itu lagi setelah anak laki-lakiku akhirnya dewasa. Tidak, dia akan jadi warga sipil, mungkin CEO seperti kakeknya. Julian terdiam ketika mendengar kata-kata terakhir terucap dari mulut wanita itu. Berdasarkan ingatannya dalam mimpi ini, orang tua Ai tidak menyetujuinya. Terutama karena ia berasal dari keluarga miskin. Meskipun mereka terkesan dengan kemampuannya untuk bangkit dari nol, ia masih di militer dan karenanya tidak menghasilkan uang sebanyak yang mereka inginkan untuk menantu mereka. Ia tak membiarkan hal itu mengganggunya. Bagaimanapun, ini semua hanya mimpi. Namun, alangkah baiknya jika ia bisa rukun dengan mertuanya. Yah, begitulah hidup, dan ia pasti akan mulai mempertimbangkan kemungkinan ia telah meninggal dalam tidurnya jika dunia ini sesempurna itu. Namun, Julian tahu waktunya dalam mimpi ini akan segera berakhir, dan tersenyum getir saat mengucapkan selamat tinggal kepada Ai untuk kedua kalinya sejak ia bereinkarnasi ke kehidupannya saat ini. Aku bersenang-senang sekali. Ai, aku ingin berterima kasih padamu. Waktu yang kuhabiskan bersamamu di sini dan saat ini benar-benar membantuku mendapatkan ketenangan. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi, tapi aku hanya ingin berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Sayang sekali aku butuh 2 kehidupan untuk menyadari apa yang mungkin terjadi. Setelah mengatakan itu, Julian mencium kening wanita itu dan berjalan keluar. Ai hanya menatapnya dengan kaget saat ia berjalan meninggalkannya. Begitu Julian keluar rumah, ia terbangun di tendanya di Italia Selatan. Hanya butuh 3 detik baginya untuk menyadari bahwa ia kembali ke dunia nyata, dan ia hanya bisa menghela napas ketika memikirkan mimpi itu. Yah, ia tak mungkin bisa tidur lagi malam ini, dan karena itu, Berengar bangkit dari kantong tidurnya dan memulai pekerjaannya hari itu. Bab 787 mendarat di Busan. Itami berdiri di haluan kapal perang terbesarnya dan menatap ke kejauhan melalui teropong. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, armadanya berhasil mencapai pantai Busan dalam keadaan utuh. Meskipun lautnya ganas, kapal perang bertenaga uapnya lebih dari mampu melintasinya dengan aman. Saat Berengar sedang mengerahkan pasukannya dari Italia Selatan ke Hongaria, Itami telah berlayar menuju kerajaan Joseon dengan tujuan menaklukkan dan mencaplok wilayah tersebut. Hanya ada satu alasan mengapa ia memilih semenanjung Korea sebagai targetnya, yaitu karena kandungan besi yang melimpah di bagian utara negeri itu. Sebelum memulai kampanye penaklukannya, Itami telah mengirim pesan kepada Raja Joseon yang mengabarkan bahwa ia menyatakan perang terhadap kerajaannya. Lagi pula, ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi ketika menyatakan perang, meskipun tetangganya tidak mengikutinya. Hal terakhir yang Itami inginkan adalah terulangnya peristiwa Pearl Harbor, yang akan menodai sejarah bangsanya. Kaisar Ming telah memberinya izin untuk menyerang dan mencaplok kerajaan Joseon, dan itu berarti Tiongkok hanya menjauhi konflik. Hal ini bagus, karena dari perspektif politik modern, Joseon bisa disebut sebagai protektorat Ming. Namun, terlepas dari status ini, Kaisar Ming menganggap berdagang dengan Kekaisaran Jepang, yang dibangun Itami, lebih berharga daripada protektorat kecil mereka di timur laut. Ada juga rumor bahwa militer Jepang akan menjadi ancaman besar, dan ia lebih suka tidak menguji kekuatan tentara Kekaisaran Jepang. Seorang kaisar yang bijaksana tahu kapan harus menyerah, dan Kaisar Ming saat ini memang orang yang bijaksana. Itami mengintip melalui teropongnya dan mengamati pertahanan pesisir yang dibangun musuh. Ia tidak tahu bagaimana mereka tahu ia akan mendarat di Busan, tetapi pasukan Joseon telah mempersiapkan diri dengan matang untuk kedatangannya. Para prajurit yang berjajar di pesisir dipersenjatai dengan meriam perunggu dan busur komposit. Ketiadaan senjata api genggam yang khas langsung terlihat. Lagi pula, saat itu adalah era meriam tangan, dan senjata semacam itu cukup langka dan tidak efektif. Asia belum mampu menyamai Barat dalam hal kuantitas dan kualitas senjata api. Pengenalan senapan musket oleh Berengar telah mendorong Eropa ke dalam perlombaan senjata selama 10 tahun yang tujuan utamanya adalah untuk melawan pasukannya. Sesuatu yang tidak diketahui oleh kerajaan-kerajaan timur. Bahkan,
Dari perspektif banyak pengamat luar yang tinggal di benua Asia, ini akan menjadi konflik besar pertama yang melibatkan sejumlah besar senjata api. Satu hal langsung menjadi jelas saat Itami mengamati pertahanan pesisir, pertahanan itu dibangun agar para pemanah Joseon dapat menghujani pasukan Itami dengan anak panah begitu mereka mendarat di pantai. Itami, seorang wanita paranoid, langsung menduga hal ini disebabkan oleh bocoran informasi intelijen tentang kemampuan senjatanya. Senapan Itami yang diberikan permaisuri Jepang kepada pasukannya memiliki jangkauan maksimum sekitar 1.800 meter, namun jangkauan efektifnya jauh lebih rendah. Sementara itu, busur komposit Joseon memiliki jangkauan efektif 145 meter. Dari tata letaknya, jelas terlihat bahwa mereka telah merancang pertahanan mereka secara khusus untuk meniadakan keunggulan senapan Jepang. Hal ini membuat darah Itami mendidih, ia meletakkan teropongnya dan mendesah berat. Ada seorang pengkhianat di tengah-tengahnya. Ia hanya tidak tahu apakah rencana invasinya dibocorkan oleh pihak Ming, atau kekaisarannya sendiri. Apapun yang terjadi, ia harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas tindakan pengkhianatan ini. Namun, saat ini, ia memiliki kekhawatiran yang lebih mendesak. Itami telah meremehkan musuh-musuhnya. Ia tidak menyangka mereka akan mengetahui rencananya dan mempersiapkan pertahanan yang tepat. Pasukan musuh sangat besar, puluhan ribu orang, dipersenjatai dengan busur dan meriam sebanyak yang mereka bisa. Tujuan mereka sederhana, menahan invasi Jepang di Busan, atau dikalahkan dalam satu pertempuran. Itami telah meninggalkan penggunaan pelindung tubuh di unit-unitnya. Lagi pula, ia secara khusus merancang pasukannya dengan mempertimbangkan musuh yang lebih mematikan. Jerman dan pasukannya yang modern merupakan ancaman yang signifikan bagi tentara Jepang. Ancaman yang tak dapat dicegah oleh pelindung tubuh. Kecuali ia dapat memproduksi material sintetis untuk melengkapi prajuritnya dengan pelat komposit modern, maka memberikan pelindung tubuh kepada pasukannya hanyalah pemborosan sumber daya alam. Ketika merencanakan invasi ini, ia berharap dapat mendarat tanpa perlawanan, dan memanfaatkan jangkauan senapan prajuritnya yang unggul untuk menembak jatuh musuh di ladang-ladang yang lebih jauh di pedalaman. Ia tidak pernah menyangka mereka akan membangun pertahanan pantai yang besar yang mampu menembakkan ribuan anak panah ke arah pasukannya sebelum mereka mencapai daratan yang stabil. Setelah mengamati formasi musuh, ia tahu bahwa ia akan kehilangan ribuan orang jika ia mendaratkan pasukannya di Busan. Karena itu, ia diberi dua pilihan, membalikkan kapal dan menyerang dari provinsi lain, di mana ia harus merancang ulang strategi kampanyenya dari awal sambil berperang. Atau, ia akan menerobos Busan dan memusnahkan pasukan musuh sekaligus, sambil menderita ribuan korban jiwa. Kemenangan sudah pasti, tetapi pada dasarnya bergantung pada seberapa banyak orang yang rela ia korbankan untuk mencapainya. Faktor penting lainnya adalah kecepatan yang ia butuhkan untuk melancarkan perang. Jika ia membalikkan keadaan pasukannya, penaklukan Korea akan memakan waktu jauh lebih lama dari yang ia perkirakan sebelumnya. Jepang saat ini sedang berpacu dengan waktu menghadapi ancaman kekaisaran Jerman di Cakrawala, dan ia tak bisa menyia-nyiakan waktu yang tersisa untuk terjebak dalam strategi alternatif. Jenderal Shibaki Yohiko menyadari bahwa permaisurinya ragu-ragu dengan keputusannya dan segera meminta klarifikasi tentang perintah apa yang seharusnya ia berikan. Itami sama, musuh sedang mengisi meriam mereka. Mereka akan menembaki kapal kita kapan saja. Apa perintah Anda? Mendengar ini, Itami tersadar dan menghela napas berat, meratapi hilangnya nyawa yang akan segera terjadi. Ia telah mempersiapkan kampanyenya dengan matang, dan pada dasarnya, berimprovisasi untuk seluruh invasinya ke Korea bukanlah gayanya. Ia akan melanjutkan rencananya, dan melenyapkan tentara Joseon dalam satu serangan, sebelum mengerahkan sisa-sisa pasukannya ke semenanjung Korea untuk menduduki kota-kota dan sumber daya strategisnya. Perintahkan kapal-kapal kita untuk membombardir benteng musuh. Aku ingin meriam mereka disingkirkan. Peluru yang tersisa harus diarahkan ke pihak yang bertahan sebagai perlindungan bagi pasukan kita yang akan mendarat di pantai. Kita akan merebut Busan, berapapun korbannya. Shiba menganggukkan kepalanya tanda setuju sebelum menanggapi perintah wanita itu. Setelah mengatakan ini, ia menyampaikan perintah kepada seluruh armada, yang, melalui penggunaan bendera, menyampaikan perintah untuk membombardir garis pantai. Para pelaut Jepang mengisi peluru mereka ke dalam sungsang belakang meriam Armstrong mereka dan mengarahkannya ke arah pertahanan musuh. Dengan gemuruh yang menggelegar, mereka melepaskan tembakan ke arah pantai. Puluhan meriam Angkatan Laut Jepang membombardir garis pantai, menyasar artileri musuh. Meskipun kapal-kapal kura-kura ini terlindungi dengan baik dari serangan panah, mereka masih rentan terhadap tembakan meriam, lagi pula, lambung kapal mereka masih terbuat dari kayu. Meriam-meriam Joseon menembaki armada Itami, tetapi kecepatan tembakannya terlalu lambat untuk menandingi meriam Angkatan Laut Itami. Satu persatu, ledakan menghancurkan meriam-meriam perunggu hingga berkeping-keping dan membuat para awaknya menjadi potongan-potongan kecil.
Ketika Jenderal Joseon menyaksikan ini, ia hampir hancur berkeping-keping. Ia belum pernah melihat kekuatan penghancur sebesar itu sebelumnya. Musuh tidak hanya melancarkan serangan eksplosif ke pertahanannya, tetapi mereka melakukannya dengan kecepatan yang luar biasa. Pengeboman angkatan laut terus berlanjut sementara kapal-kapal Itami menggempur benteng-benteng pesisir yang menjadi markas pasukan pembela Joseon. Sementara pembantaian ini berlangsung, para prajurit tentara Kekaisaran Jepang naik ke perahu mereka dan mendayung menuju pantai. Itami belum merancang kapal pendarat khusus, dan karena itu, tentara Jepang semakin terancam oleh tembakan panah, semakin dekat mereka ke pantai. Namun, rentetan tembakan meriam angkatan laut yang meledak-ledak membuat pasukan Joseon tetap tegar, dan hanya sedikit yang berani menembakkan busur mereka ke sekoci penyelamat yang semakin mendekati pantai. Bahkan, banyak dari mereka kini terpencar dari pertahanan mereka, terlalu takut akan kekuatan kapal-kapal Jepang yang melancarkan serangan bedah terhadap artileri mereka. Oleh karena itu, para prajurit Joseon segera meninggalkan benteng mereka dan bergegas ke pantai untuk melawan tentara Kekaisaran Jepang dalam pertempuran jarak dekat. Melihat musuh berlarian menuju pantai, ia mengkhawatirkan keselamatan anak buahnya. Bayonet mereka akan beradu dengan baju zirah besi, sementara mereka sendiri tak terlindungi oleh pedang musuh. Ia memastikan untuk berdoa singkat kepada para dewa di tanah kelahirannya agar anak buahnya dapat selamat sampai ke alam baka sambil duduk santai menyaksikan pertempuran berlangsung. Pertempuran untuk Busan baru saja dimulai. Siapapun yang menang pasti akan memenangkan perang ini. Bab 788 Era Baru Perdagangan. Sultan Salan Mirza duduk di atas punggung seekor unta sambil menatap ke seberang terusan kaisar dengan tatapan takjub. Sudah lama sejak Kekaisaran Bizantium meninggalkannya untuk melawan gereja Katolik sendirian. Namun, tepat ketika pasukannya dikepung oleh tentara salib di Alexandria, musuh tiba-tiba membubarkan diri dan melarikan diri menyelamatkan diri. Ia kemudian mengetahui bahwa Paus dan semua kardinalnya dibakar di tiang pancang oleh bajingan gila yang memimpin Kekaisaran Jerman. Pasukan tentara salib dihancurkan di seluruh Eropa oleh kekuatan baja Jerman yang luar biasa, dan mereka yang ditugaskan untuk merebut Mesir untuk kerajaan Yerusalem telah melarikan diri jauh ke Afrika, berharap dapat lolos dari amukan tentara Jerman. Lagi pula, pengaruh Jerman menyebar ke seluruh Mediterania dan Timur Dekat. Tidak ada tempat di dunia beradab bagi mereka untuk melarikan diri ke tempat Jerman tidak akan menemukan dan membantai mereka. Salan telah mengerahkan pasukannya ke jalur kaisar untuk memastikan kebenaran rumor tersebut, dan ia terkejut dengan apa yang disaksikannya. Kapal-kapal asing dari seluruh Asia berlayar melalui terusan besar tersebut. Angkatan darat dan angkatan laut Jerman memastikan perlindungan wilayah tersebut, dan meskipun sedang terjadi konflik besar di benua Eropa, ribuan kapal berlayar melalui terusan dengan tujuan berlabuh di Trieste dan berdagang dengan Kekaisaran Jerman yang perkasa. Bukan hanya orang India yang berdagang dengan Jerman, bahkan ada armada harta karun Ming yang berlayar melalui terusan untuk mendapatkan audiensi dengan kekuatan besar di barat yang baru-baru ini mereka dengar rumornya. Saat Salan dan pasukannya mendekati garnisun, mereka dihentikan oleh Rey Hesgarde, yang menyelidiki pasukan bersenjata tersebut, dan mengapa mereka berada di jalur kaisar. Berhenti, tak ada pasukan yang boleh memasuki tanah milik Rey. Jika kau melangkah lebih jauh tanpa menyerahkan senjatamu, kami akan menghabisimu. Hanya ada satu cara bagi Salan untuk kembali ke tanah airnya di Kekaisaran Timurid, yaitu dengan mengerahkan pasukannya melintasi jembatan baja megah yang menjulang di atas jalur kaisar. Ia segera menanyai seorang penjaga yang berani menghalanginya masuk. Akulah Sultan Kekaisaran Timuriah. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya menuntut pasukanku menyerahkan senjata kami agar kami bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Menanggapi hal ini, prajurit itu hanya mendengus, lalu menyerahkan teropong kepada Sultan dan mengarahkan pandangannya ke ujung kanal yang lain. Terdengar nada puas dalam suara prajurit Jerman itu saat ia menanggapi keangkuhan Salan. Jika kau ingin berakhir seperti bajingan-bajingan malang itu, simpan saja senjatamu. Salan meraba-raba teropongnya sebelum menyadari cara kerjanya. Ketika ia menatap ke kejauhan, ia melihat mayat-mayat membusuk dari 100.000 pasukan salib yang berani berbaris di jalur kaisar. Mulutnya ternganga ketika menyadari masih ada noda merah raksasa di pasir semenanjung Sinai, tempat para tentara bergegas menuju kematian mereka. Serigala dan bangkai telah mengoyak sebagian besar mayat mereka. Namun, masih ada jejak daging yang berserakan di lanskap yang terlukis. Sang Sultan tak dapat memahami apa yang dilihatnya dan segera bertanya, "Apa-apaan itu?" Ketika tentara Jerman mendengar ini, dia hanya terkekeh sebelum menanggapi dengan seringai puas di wajahnya. Itulah yang tersisa dari tentara Inggris dan Ordo Naga Merah. Salan hampir tak percaya apa yang didengarnya. Ia pernah bertempur melawan Raja Lawrence dan tentara salib Wales beberapa kali di masa lalu. Mereka telah mendesaknya dan sekutu Bizantiumnya ke Mesir karena pasukan mereka begitu kuat. Kini mereka hanyalah noda merah raksasa di pasir semenanjung Sinai.
Ia tak mampu membayangkan kekuatan yang dibutuhkan Jerman untuk melakukan hal ini, yang tampak sama sekali tak terluka akibat pertempuran. Ia hanya punya satu pertanyaan di benaknya. Dan Raja Lawrence. Prajurit itu segera mengambil sebatang rokok dan menyalakannya, lalu menghisapnya dalam-dalam sebelum menghembuskan asapnya dari paru-paru ke udara. Setelah melakukannya, ia merespons dengan ekspresi yang sangat tabah. Diduga tewas. Mustahil untuk mengidentifikasi sebagian besar bajingan malang itu, jadi kami berasumsi dia tewas bersama pasukannya. Ternyata tidak ada yang selamat. Sultan hanya bisa menelan ludah yang menggenang di tenggorokannya ketika mendengar ini. Ia segera menoleh ke arah pasukannya, lalu ke arah tentara Jerman itu sebelum menyerahkan teropong kepada pria itu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jadi, kepada siapa kita menyerahkan senjata kita? Prajurit itu tertawa lagi, lalu memerintahkan sekelompok pengawal untuk menyita senjata-senjata tentara Timurid. Meninggalkan senjata demi pulang dengan selamat adalah tindakan yang sangat memalukan bagi mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak memiliki kapal untuk mengangkut mereka ke Tanah Suci, dan kini ada sebuah kanal raksasa yang memisahkan mereka dari tanah air. Para prajurit Reichsgarde mengumpulkan senjata-senjata milik anggota tentara Timurid sebelum mengizinkan mereka melewati jembatan dan ke seberang terusan. Mereka selalu diawasi ketat oleh para penembak jitu. Jika ada di antara mereka yang melanggar aturan, mereka akan ditindak dengan kekerasan. Seorang bangsawan di bawah komando Salan berbisik kepada pria itu sambil berjalan di sampingnya. Ini penghinaan bagi bangsa kita. Memangnya kaisar itu siapa, merampas senjata kita? Apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan tentara salib di Tanah Suci? Mereka akan membantai kita semua. Salan menunjuk noda merah yang terletak di semenanjung Sinai sebelum menegur bangsawan itu atas perkataannya. Jika kita tidak menyerah pada Jerman, itulah nasib yang menanti kita. Kematian sudah pasti, dan aku lebih suka mengambil risiko dalam perjalanan pulang, daripada berubah menjadi seperti itu. Bangsawan itu segera menyadari posisinya dan mengalihkan pandangannya, yang kebetulan mendarat di sebuah kapal besar yang sedang berlayar melintasi kanal. Kapal itu jelas berasal dari Tiongkok dan kemungkinan besar merupakan kapal terbesar di armada mereka. Kapal itu berlabuh di ujung lain terusan, tempat pemimpinnya akan bertemu dengan Heimerich dan membayar tol yang diperlukan untuk menyeberangi Kaiserspass. Lagi pula, armada kedua Angkatan Laut Jerman ditempatkan di kedua sisi terusan, dan memiliki daya tembak yang cukup untuk menenggelamkan kapal manapun yang berani menyeberang tanpa membayar. Membayangkan dinasti Ming yang angkuh bersedia membayar tol sungguh merupakan pemandangan yang luar biasa bagi Kaisar Timurid. Meskipun ia hanya memiliki sedikit hubungan dengan kekaisaran besar di timur, ia tahu betapa sombongnya mereka. Meminta mereka membayar tol merupakan penghinaan terhadap gengsi mereka, namun, tampaknya mereka setuju untuk melakukannya. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan kapal-kapal yang terbuat dari baja? Siapapun yang mengendalikan armada mereka tahu untuk menyingkirkan kesombongan pribadinya ketika ia memandangi fregat berlapis besi Angkatan Laut Jerman, dan banyaknya senjata yang mereka miliki. Dengan membangun kanal ini, Berengar telah mengawali era baru perdagangan yang akan membuat semua barang mengalir melalui Reich. Maka, ketika tentara Timurid terlatih-tatih kembali ke tanah air mereka, mereka menatap kemakmuran yang akan segera memasuki wilayah Jerman. Bab 789 Pertempuran untuk Pantai Busan. Pertempuran untuk merebut Pantai Busan telah dimulai. Saat ini, Itami berdiri di haluan kapal induknya dan mengamati melalui teropongnya, menyaksikan kekacauan perang dari kejauhan. Setelah menerima hantaman hebat dari meriam Angkatan Laut Jepang, para pembela Joseon yang selamat dari serangan awal meninggalkan benteng-benteng yang berjajar di pesisir. Para prajurit tanpa rasa takut bergegas ke pantai, berusaha mati-matian untuk memaksa penjajah Jepang bertempur dalam pertempuran jarak dekat. Lagi pula, mustahil para jenderal Jepang akan menembaki prajurit mereka sendiri. Karena itu, mereka pikir mereka akan aman dari kekuatan Angkatan Laut Jepang yang luar biasa. Perahu dayung Jepang pertama, yang berisi 1 regu prajurit, mencapai pantai. Para prajurit di dalamnya berdiri dan melepaskan tembakan salvo ke arah para prajurit Joseon. Proyektil timah menembus baju zirah dan daging musuh, merenggut nyawa mereka. Namun, 1 tembakan salvo dari 1 regu prajurit tidak cukup untuk melumpuhkan pasukan yang mendekat. Sebagai balasan atas serangan ini, ratusan pemanah Joseon menjatuhkan anak panah mereka dan melepaskannya ke arah pasukan Jepang. Anak panah bambu jatuh dari langit dan menghujani musuh, menembus tunik katun mereka dan menembus daging mereka. Sebelum pasukan Jepang dapat mengisi ulang dan melepaskan tembakan lagi, anak panah tersebut berubah menjadi bantalan jarum. Melihat nasib buruk menimpa rekan senegaranya, para pemberani yang mendayung menuju pantai mengarahkan senapan mereka dan menembak ke arah pasukan yang berkumpul. Kepulan asap memenuhi udara saat ratusan senapan menyemburkan timah ke arah para pembela Joseon,
yang kini berdiri di tepi pantai menunggu pasukan Jepang mendarat. Para penjajah Jepang mendayung tanpa rasa takut menuju pantai sambil menembaki para pembela Joseon di sela-sela aksi mereka. Semakin dekat mereka ke pantai, semakin banyak anak panah yang jatuh ke arah mereka. Itu adalah pertumpahan darah yang belum pernah dilihat Itami sebelumnya. Di masa lalunya, ia tak pernah ditugaskan ke medan perang. Baru di kehidupan ini ia belajar bagaimana rasanya merenggut nyawa, dan betapa beratnya kehilangan orang-orang di bawah komando. Hatinya terluka saat menyaksikan ratusan prajuritnya tertusuk panah bambu tentara Joseon. Ia belum pernah mengalami kehilangan seperti itu sebelumnya. Ia telah meremehkan efek busur dan anak panah, dan melebih-lebihkan kekuatan militernya sendiri. Ternyata musuh dapat memaksanya masuk ke dalam jangkauan senjata mereka, dan ketika mereka melakukannya, pasukannya yang tak bersenjata sangat menderita. Ia telah membuat kesalahan dengan mempersiapkan perang melawan Jerman, padahal seharusnya ia mempersiapkan perang melawan kerajaan Joseon, Ainu, dan Ryukyu yang menjadi target langsungnya. Ratusan, bahkan ribuan, tentara Jepang tewas saat berjuang mendarat di pesisir Busan. Namun, begitu mereka menemukan pijakan, mereka dengan cepat membalikkan keadaan perang. Volume tembakan yang luar biasa dari senapan-senapan yang digunakan tentara Jepang dengan cepat menipiskan jumlah pasukan Joseon, memaksa musuh untuk menyerang mereka dengan senjata jarak dekat. Namun, apakah tentara Jepang semudah itu dikalahkan? Tentara Jepang kembali melepaskan tembakan sebelum menyerbu ke dalam pertempuran sengit dengan bayonet terhunus. Mereka meneriakkan yel-yel perang sambil menusukkan pedang mereka ke tubuh musuh. Tenoheika Banzai. Dengan serangan bunuh diri ini, puluhan ribu tentara Jepang menyerbu maju dengan bayonet dan pedang di tangan. Keberanian menghadapi kematian di mata mereka saat mereka menebas musuh dengan cepat meruntuhkan moral para pembela Joseon. Meskipun menimbulkan banyak korban di pihak Jepang, jumlah mereka dengan cepat menyusut. Dengan artileri mereka hancur, dan tentara Jepang terus berdatangan ke pantai, Jenderal Joseon menatap ngeri saat pasukannya dikalahkan. Namun, pasukan Itami tidak berbelas kasih dan langsung melepaskan tembakan begitu pasukan Joseon berbalik dan lari. Secara teknis, ini akan menjadi kejahatan perang di era Itami, membuatnya menggigit bibir karena kesal ketika melihat tentaranya menembaki musuh yang melarikan diri. Di dunia yang beradab, seseorang seharusnya mengalah pada musuh yang kalah. Namun, ia sangat ingin mengakhiri konflik ini di sini dan saat ini juga, terutama setelah menderita kerugian yang begitu besar. Maka, si cantik albino menemukan tekadnya untuk memberi perintah yang ia benci kepada para penembak angkatan laut. Tembak pasukan yang melarikan diri dengan senapan 110 pon kalian. Aku ingin bajingan-bajingan itu dibasmi. Jika kita bisa menghancurkan musuh di Busan, seluruh kerajaan akan tumbang bersama mereka. Setelah komando diberikan, para awak di armada Itami mengisi senjata mereka dan menyesuaikan bidikan untuk menembak musuh yang melarikan diri. Peluru seberat 110 pon mengguncang pantai Busan, menghancurkan pasukan hingga remuk redam. Pasukan Joseon yang melarikan diri dari pertempuran dihujani dengan campuran bombardir laut dan tembakan senapan, sementara mereka dibantai tanpa ampun hingga tak bernyawa. Pada akhirnya, kurang dari 1.000 orang lolos dengan selamat, meninggalkan seluruh kerajaan tanpa pertahanan melawan tentara Jepang. Setelah pantai aman, Itami naik perahu dayungnya sendiri dan mendarat di pantai, menginjakkan kaki di pasir berdarah dan memandangi pemandangan mengerikan itu. Puluhan ribu mayat tergeletak di pantai. Jika ia belum terbiasa dengan kematian, perempuan itu pasti sudah muntah-muntah di pantai. Di dekatnya, seorang pria Jepang tampak seperti landak dengan banyaknya anak panah yang menancap di tubuhnya. Ia tewas berlutut, menancapkan panji matahari terbit ke tanah Korea. Panji itu compang camping dan hangus akibat pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Jika seseorang memandang beberapa langkah darinya, mereka akan melihat mayat seorang tentara Jepang yang kepalanya dipenggal oleh seorang pendekar pedang Korea. Pendekar pedang yang sama itu terbaring mati hanya sekitar 60 cm darinya dengan lubang besar di dadanya akibat proyektil kaliber besar yang digunakan dalam senapan Jepang. Ia tewas dengan pedang di tangan. Bersandar di batu, seorang pemuda berusia tak lebih dari 18 tahun. Prajurit ini memiliki banyak anak panah yang tertancap di tubuhnya dan berada di ambang kematian. Ia menatap permaisuri dalam seragam militernya saat ia melangkah di tengah kematian yang mengelilinginya dengan ekspresi tabah di wajah cantiknya. Ia mengerahkan sisa tenaganya untuk meraihnya dan meneriakkan gelar yang biasa diberikan oleh para prajuritnya yang paling setia. Itami mengalihkan pandangannya ke pria yang sekarat itu dan melihat bahwa ia masih memegang senapan di salah satu tangannya. Air mata mengalir di matanya saat ia menatap kecantikan Dewi Perang, yang lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Itami hanya bisa menghela napas melihat ini sebelum berlutut di samping pria itu dan menghiburnya di saat-saat terakhirnya. Ia meletakkan kepala pria yang sekarat itu di paha gadingnya,
yang tersembunyi di balik rok, sebelum menutup mata pria itu untuknya dan menghibur jiwa malang yang akan memasuki akhirat. Kamu telah berjuang dengan baik. Beristirahatlah sekarang, kamu lebih dari pantas mendapatkannya. Tak lama kemudian, pria itu meninggal dunia dengan senyum getir di bibirnya. Setidaknya, dewinya telah memberinya bantal pangkuan sebelum ia meninggalkan dunia ini. Meskipun pria itu telah meninggal, Itami tetap berdiam diri dengan kepala pria itu di pangkuannya untuk beberapa saat. Akhirnya, jenderal utamanya tiba di lokasi kejadian dan melihat raut wajah perempuan itu yang tampak sedih. Ia jelas berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Lagi pula, ia perlu menunjukkan kekuatan kepada para prajuritnya, yang sedang memulihkan diri setelah pertempuran sengit. Shiba meletakkan tangannya di bahu perempuan muda itu dan mencoba menghiburnya saat ia menatap kosong ke arah mayat-mayat yang mengelilinginya. Itami sama, semuanya sudah berakhir, kita telah memenangkan pertempuran. Kerajaan Joseon tidak memiliki prajurit tersisa untuk melawan kita. Orang-orang ini gugur agar tanah air mereka bisa makmur. Agar Anda dapat memimpin keluarga mereka menuju masa depan yang lebih baik. Itami mengangguk tanpa suara sebelum dengan lembut meletakkan kepala prajurit yang telah gugur itu ke tanah. Ia berdiri dan menyeka air matanya sebelum menjawab jenderalnya. Kau benar. Aku tak punya waktu untuk meratapi hilangnya nyawa. Ini perang, dan kita sudah sangat dekat dengan kemenangan. Aku akan menghormati mereka yang gugur dengan mencaplok kerajaan ini. Jika peradaban kita punya peluang menjadi kekuatan global, maka kita membutuhkan besi yang telah dikubur Joseon di tanah mereka. Aku ingin orang-orang mati kita dibawa kembali ke Jepang dan dimakamkan di tanah leluhur mereka. Sedangkan untuk mayat-mayat Joseon, atau yang masih utuh, kuburlah mereka. Setelah kita membuang mayat-mayat itu, kita akan maju dan merebut kota ini. Shiba menganggukkan kepalanya sebelum menjawab perintah Itami. Sesuai perintahmu. Setelah mengatakan ini, Itami meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri dan menguatkan hatinya. Ia belum pernah menyaksikan begitu banyak kematian di pihaknya sendiri sebelumnya. Namun, tidak seperti Berengar, ia tidak marah kepada musuh karena telah menimbulkan begitu banyak korban jiwa pada pasukannya, ia justru menghormati kekuatan dan tekad mereka. Ia tidak mengantisipasi kerugian sebesar itu ketika merencanakan kampanye ini, dan fakta sederhana bahwa ia begitu menderita membuktikan bahwa Joseon adalah kerajaan yang tangguh meskipun mereka tertinggal berabad-abad dalam teknologi militer. Musuh sudah cukup menderita, dan ia tidak akan membalas dendam ketika akhirnya memerintah mereka. Bab 790 melengsarkan Raja Hongaria. Raja Hongaria duduk di ruang singgasananya. Kabar buruk tentang kekalahan kepausan telah sampai ke telinganya. Dalam upaya yang gagal untuk mengalahkan Jerman ini, dunia Katolik telah mengirim ratusan ribu orang menuju kematian. Perang ini baru saja dimulai sebulan yang lalu, dan lebih dari separuh pasukan Hongaria telah gugur. Hongaria memang sudah menderita keruntuhan ekonomi setelah sanksi yang dijatuhkan terhadap Jerman. Namun, kerugian yang mereka derita dalam perang ini merupakan bencana yang tak terelakkan. Hanya masalah waktu sebelum kelaparan melanda Hongaria dan menewaskan jutaan orang. Melihat ke belakang, Sang Raja Hongaria menyadari bahwa ia seharusnya tidak pernah menjawab panggilan kepausan untuk melakukan perang salib di Tanah Suci. Ia telah menghabiskan seluruh perang singkat itu terkurung di pegunungan Alpen Dinarik, di mana ia tidak dapat melewati pasukan Palladius bahkan sebelum perang dengan pasukan Bizantium berakhir. Namun, kesempatan lain untuk meraih kejayaan muncul tak lama kemudian, dan dalam 72 jam setelah berbaris di perbatasan Jerman, Hongaria telah kehilangan lebih dari 400.000 prajurit. Sang Raja telah menyaksikan sendiri pasukannya berbaris menuju perangkap maut, yaitu perbatasan Jerman. Ia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika pasukannya hancur berkeping-keping oleh artileri, tercabik-cabik oleh tembakan senapan mesin, dan hancur berkeping-keping oleh ranjau darat. Pertanyaan yang ia ajukan pada dirinya sendiri, bahkan hingga saat ini, adalah orang sadis macam apa yang merancang pertahanan perbatasan yang begitu gila. Raja Hongaria hanya bisa menghela napas berat sambil menyandarkan kepalanya yang lelah di telapak tangannya. Berengar von Kufstein memang seorang sadis brengsek, tetapi bukan berarti ia terlahir seperti itu. Tidak, ia telah terdorong untuk melakukan tindakan sekejam itu. Lagi pula, ia dikelilingi oleh bangsa-bangsa musuh yang hanya menunggu kesempatan untuk menerkam. Barulah Raja Hongaria menyadari bahwa gereja Katolik seharusnya bersatu melawan Berengar, padahal ia hanyalah seorang bangsawan rendahan. Itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengalahkannya. Namun, pertikaian internal dan perang proksi selama bertahun-tahun telah melemahkan kekuasaan dan keuangan kepausan hingga mereka kini sepenuhnya bergantung pada pungutan petani untuk menyerang kekaisaran Jerman. Menganggap seseorang yang terlahir untuk mewarisi baron rendahan saja sudah cukup akan menimbulkan masalah seperti itu bagi dunia Katolik. Raja Hongaria harus mengakui, Berengar von Kufstein telah mempermainkan gereja Katolik seperti biola dalam 10 tahun terakhir.
Ia telah mengulur waktu dengan menciptakan serangkaian perang proksi di dalam kekristenan. Ia telah memberdayakan musuh-musuh gereja dan mengalihkan perhatian mereka dari ancaman nyata terhadap kekuasaan mereka. Semua itu dilakukannya sambil memperkuat pasukannya dan menyatukan rakyat Jerman menjadi satu kekaisaran yang kohesif. Kenyataannya, permainan itu sudah diatur sejak awal. Sejak Berengar menjadikan gereja musuh, ia telah memaksa mereka untuk bermain sesuai aturannya. Apa hasil dari permainan catur besar-besaran ini? Kepausan telah tumbang, kerajaan Prancis melemah tanpa bisa diperbaiki. Tentara Inggris dan Ordo Naga Merah dihancurkan di Mesir. Balsamo Corsini dan Adipati Burgundia telah gugur dan dikuburkan di sebuah makam tak bertanda di suatu tempat di Italia Selatan, dan Raja Polandia diduga telah tenggelam ke dasar Laut Mediterania bersama seluruh pasukannya. Satu-satunya yang tersisa dalam pertempuran ini hanyalah Hongaria, namun mereka dikepung di kedua sisi oleh Jerman dan sekutu Bizantium mereka. Berengar von Kufstein sedang memimpin pasukannya menuju perbatasan timur dalam upaya menyerang Hongaria dengan serangan penjepit. Apapun solusi yang dipikirkan Raja Hongaria, ia hanya bisa membayangkan ajalnya yang akan segera tiba. Ia panik, dan rambutnya rontok karena ia sering mencabuti rambut saat stres. Kini, yang tersisa hanyalah beberapa helai rambut yang tersebar acak di seluruh kepalanya yang tadinya botak. Sementara Raja Hongaria merenung dalam diam, pintu ruang singgasananya terbuka, dan seorang tamu tak terduga muncul bersama beberapa pria bersenjata. Raja Hongaria menatap tamunya dengan tatapan terkejut. Tamu itu adalah putra salah satu jenderalnya yang baru saja meninggal. Pria itu dikelilingi oleh orang-orang yang tampaknya merupakan tokoh penting di kerajaan, semuanya bersenjatakan revolver Jerman. Sebelum Raja sempat mengungkapkan keterkejutannya, pria itu berbicara kepadanya dengan nada tegas. Yang mulia Raja Tamas balas, saatnya telah tiba bagi Anda untuk mundur. Rakyat Hongaria tidak lagi mendukung pemerintahan Anda, dan telah bergerak untuk menggantikan Anda sebelum Jerman menyerbu tanah kami dan menjarah kota-kota kami. Jika Anda menyerah dengan sukarela, saya berjanji Anda akan diadili secara adil. Lawanlah dan Anda akan mati di sini hari ini. Pria yang dimaksud tak lain adalah kakak laki-laki Numi, Vassili Victor. Setelah mendengar kematian ayahnya di perbatasan Jerman, pemuda itu mengambil alih semua kekuasaan dalam keluarganya, dan diam-diam berkonspirasi dengan intelijen kekaisaran untuk menyatukan berbagai keluarga kaya Hongaria melawan raja mereka. Kini setelah Berengar mengerahkan pasukannya ke Hongaria, Victor menyadari bahwa waktu sangatlah penting dan ia pun menerobos masuk ke istana kerajaan untuk menangkap raja yang sedang berkuasa dan menyerahkannya kepada Jerman. Ini benar-benar kudeta dalam arti sebenarnya. Raja Hongaria murka ketika melihat para bangsawannya sendiri telah berkonspirasi melawannya. Ia segera memerintahkan para kesatrianya untuk menyerang para penyusup tersebut. Bawakan aku kepala para pengkhianat kotor ini. Sebelum para ksatria Hongaria sempat menghunus pedang mereka, para pemberontak menembaki mereka dengan revolver mereka, menghujani setiap pengawal raja dengan peluru. Darah mengucur deras dari baju zirah baja yang dikenakan para ksatria Hongaria bagai air dalam saringan sebelum mereka roboh tak bernyawa di lantai. Raja Hongaria terkejut melihat betapa cepatnya mereka dikalahkan dan langsung berlutut menyerah sebelum Victor sempat mengeksekusinya. Aku menyerah. Aku menyerah. Victor mencemooh dengan nada menghina ketika mendengar hal ini sebelum memerintahkan anak buahnya untuk mengikat raja dan menyeretnya pergi. Bawa dia pergi, anak-anak. Para pemberontak segera melaksanakan perintah tersebut, memasang ikatan baja pada pergelangan tangan dan kaki raja sebelum menyeretnya ke ruang bawah tanah. Setelah raja sebelumnya disingkirkan, Victor mengambil mahkotanya, yang jatuh ke lantai saat kekacauan terjadi. Ia menatapnya dengan saksama selama beberapa saat dalam diam sebelum salah satu rekannya mempertanyakan tindakannya. Lalu apa? Siapa yang akan menjadi raja baru? Mendengar itu, Victor terkekeh pelan sebelum melempar mahkota itu ke samping seolah-olah itu frisbee biasa. Lalu ia menjawab pertanyaan pria itu dengan ekspresi muram. Itu bukan hak kami untuk memutuskan. Pemberontak itu menatap Victor dengan ekspresi khawatir di wajahnya sebelum protes. Apa maksudmu? Bukankah seharusnya rakyat Hongaria yang memutuskan siapa rajanya sekarang setelah kita menyingkirkan yang lama? Menanggapi hal ini, Victor hanya mengejek dan meletakkan tangan di bahu pria itu sebelum menguliahinya tentang apa yang akan terjadi. Di dunia yang ideal, iya. Namun, dunia ini jauh dari ideal. Ini adalah dunia di mana kita sekarang diperintah oleh Reich. Untuk pertama kalinya dalam 1 milenium, pusat kekuasaan di dunia barat telah bergeser dari Roma ke kota lain. Kufstein. Jangan salah, di bawah kekuasaan Reich, tak seorang pun akan dinobatkan sebagai raja kecuali mereka terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kaisar. Sebagaimana kepausan dulu memahkotai kaisar, kini Reich akan memahkotai raja-raja kecil Eropa. Inilah tatanan dunia baru, dan sebaiknya kalian membiasakan diri. Karena dengan kekuatan militer Jerman,
tak seorang pun di bumi ini yang mampu mengalahkan mereka dalam konflik bersenjata. Jadi, aku akan menyerahkan mahkota tak berharga ini kepada Berengar von Kufstein ketika ia tiba di perbatasan kita, dan aku akan duduk diam seperti anjing penurut sementara ia memahkotai siapapun yang ia inginkan menjadi bonekanya. Semoga kita bisa mengandalkan bantuan Reich, karena dengan semua pemuda yang gugur dalam perang bodoh ini, masa depan Hongaria tampak suram. Sang pemberontak tak sepatah kata pun membantah pendapat Victor. Lagi pula, semua yang dikatakannya memang benar, ia malah menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan agar Jerman mau membantu Hongaria, atau jika tidak, tunduk kepada kekuatan asing hanyalah kekhawatiran terakhir mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.